Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Maret 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Fajar yang sudah belanja untuk keperluannya Mbak Lia. Tiba-tiba ada mobil dewa dan di dalam mobil dewa itu ada Mbak Lia. Lalu Pak Fajar juga di sini sangat marah karena melihat Mbak Lia ada di mobilnya dewa. Pak Fajar tidak tahu bahwa Mbak Lia itu sama Nana. Enggak banyak basa-basi di sini. Pak Fajar juga mengikuti mobilnya dewa. Di sisi lain di Junior Garden, dewa yang lagi duduk dan sambil menahan kesakitan, tiba-tiba ada mobil dan dia juga mau membeli bunga. Lalu orang ini juga membeli bunga dan terlihat dewa juga karena lagi sakit dia tidak kuat mengangkat pot bunga itu. Lalu tiba-tiba pot bunga itu jatuh. Lalu terlihat pembeli juga sangat marah kepada dewa dan terlihat pembeli ini juga ngomong kepada dewa, kalau kamu lagi sakit itu jangan dibuka, kata pembeli ini kepada dewa. Di sini juga dewa juga minta maaf kepada pembeli. Akhirnya pembeli itu dia yang mengangkuti pot bunga yang dibeli oleh dirinya ke mobilnya karena dewa lagi sakit. Dewa cuma melihatin sambil duduk melihatin pembeli yang mengangkut pot bunga ke mobilnya. Lalu di sisi lain Pasha sama Lula yang sudah mendapatkan uang dari Neratu, tiba-tiba para buana ngomong kepada Pasha. Terjadilah Pasha sama para buana cekcok. Tapi di sini Lula ngomong kepada suaminya, ya udah mas kita tinggalin aja jangan diladenin, kata Lula kepada suaminya. Singkat cerita Pasha sama Lula juga pergi dari hadapannya para buana. Di sini para buana juga sudah Pasha sama Lula pergi, dalam batinnya dia ngomong dasar perempuan jahat, orang tua jahat. Di sini dia juga menelepon si Kehetoni. Lagi-lagi para buana dia mau mengambil uang dari Pasha yang dapat ngasih dari Neratu untuk dewa. Di sini juga si Kehetoni juga sudah menerima telepon dari para buana. Dia juga akan melaksanakan tugasnya dari para buana untuk merebut uang yang ada di Pasha yang dikasih oleh Neratu untuk dewa. Lalu dia juga berangkat pergi. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar juga masih mengikuti mobilnya dewa dan sambil dia ngomong sendiri, mau kemana sebenarnya ini dewa ini, kata Pak Fajar. Pak Fajar masih belum sadar bahwa di dalam mobil itu cuma Nana sama Balia. Tiba-tiba di sini Balia sama Nana juga dikagetkan dengan ada ramu-ramu. Gak lama kemudian datanglah rombongan si Kehetoni dan Nana juga sama Balia juga diturunin dari mobilnya. Dan gak lama kemudian datanglah anak buahnya Panopal yang memakai topeng tengkorak. Di sini juga terjadilah perkelahian antara anak buahnya Panopal sama si Kehetoni. Terlihat Pak Fajar juga sangat kaget melihat hal ini. Dia juga langsung buru-buru turun dari mobilnya untuk menyelamatin Koko sama Nana. Dia juga langsung menghajar anak buahnya si Kehetoni. Terjadilah perkelahian antara manusia bertopeng itu dan Fajar melawan anak buahnya si Kehetoni. Singkat cerita anak buahnya si Kehetoni juga bisa dikalahkan dan dia juga langsung kabur dari tempat itu. Lalu manusia bertopeng juga di sini nyamperin kepada Nana dan di sini Nana juga ngomong kepada orang yang bertopeng ini, sebenarnya kamu itu siapa? Sudah beberapa kali kamu menolong saya. Siapa yang menyuruh kamu? Kata Nana kepada orang yang bertopeng. Lalu orang yang bertopeng juga di sini ngomong kepada Nana, Bu Nana juga usah tahu. Yang penting saya sudah kewajiban saya untuk melindungi Bu Nana, kata manusia bertopeng ini sambil dia juga pergi dari hadapannya Nana, Balia sama Pak Fajar. Lalu singkat cerita orang ini yang bertopeng sudah pergi. Pak Fajar juga nanya kepada Nana sama Balia, sebenarnya kalian ini mau kemana? Kata Pak Fajar kepada Balia. Di sini juga Balia juga menceritakan semuanya kepada Pak Fajar. Singkat cerita Balia sudah ngomong kayak gitu kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia mau mengantarkan Balia sama Nana untuk mengantarkan bunga ke kliennya. Lalu dia juga langsung pergi dan berangkat untuk mengantarkan bunga. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumahnya Pasha. Sampailah ke rumahnya dan pas dia mau masuk ke rumahnya di sini tiba-tiba datanglah sebuah preman yang disuruh oleh para buana untuk merebut uang yang pemberian dari Neratu. Di sini juga terjadilah perkelahian antara
Pasha Lula melawan preman-preman suruhan para buana ini untuk mengambil uang yang pemberian dari Neratu. Singkat cerita di sini, preman itu juga sudah mengambil uang dari saku celananya Pasha. Dia juga langsung pergi. Lalu pas dia pergi preman-preman itu, Pasha juga dia tidak sadar bahwa uang itu sudah diambil sama preman itu, dan dia juga ngomong sendiri, kenapa orang itu kok datang tiba-tiba dan dia juga nggak ada apa-apa, langsung pergi lagi. Lalu di sini pas dia mau memegang uang yang ada di saku celananya, dia sangat kaget. Lalu dia juga ngomong kepada istrinya. Di sini juga Lula juga dan Pasha juga sangat panik, dan terlihat di sini Lula juga ngomong kepada suaminya, jangan-jangan preman-preman itu cuma mau mengambil amplop itu yang berisi uang, kata Lula kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia kepikiran, dia juga sangat marah dan dia juga kepikiran bahwa itu adalah uang dari Neratu. Lalu di sini dia juga kepikiran, ini pasti suruhan para buana, kata Pasha kepada Lula. Lalu di sisi lain di sini anak buahnya si Tony juga sampailah ke markasnya, dan terlihat si Tony juga langsung menelepon kepada para buana bahwa preman suruhan dia itu anak buah dia sudah berhasil mengambil uang yang ada di Pasha. Di sini para buana juga dia ketemuan sama si Tony untuk mengambil uang itu. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain di sini dia juga ada yang mendengarkan, tiada lain itu adalah si Bro Kokokroni. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soedat karena Mimin tos ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.